tentang organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, jika teman-teman belum tahu, mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, organ reproduksi laki-laki terdiri dari dua bagian. Yang pertama, reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Oke, kita bahas dulu alat reproduksi luar. Nah, alat reproduksi luar ini merupakan alat reproduksi yang terletak di tubuh bagian luar. Kira-kira apa saja ya bagian dari alat reproduksi luar? Nah, jadi penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma, di mana penis ini terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Nah, kemudian pada ujung penis ini terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kuluk. Nah, jadi kuluk inilah yang dipotong saat kamu melakukan sunatan. Nah, jadi yang kedua itu adalah skrotum. Pada skrotum terdapat dua atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat, di mana skrotum ini juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, itulah tadi bagian luar. Kemudian kita masuk ke alat reproduksi laki-laki pada bagian dalam, di mana alat reproduksi dalam ini merupakan alat reproduksi yang terletak di bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi dalam antara lain itu ada testis, kemudian saluran sperma, kemudian ada uretra dan kelenjar reproduksi. Oke, kita masuk di yang pertama yaitu testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat, telur yang berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam serotum itu tadi. Nah, jadi pada saat laki-laki berusia 13-14 tahun, maka testis ini mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, apa itu sperma dan hormon testosteron? Jadi, sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin pada laki-laki. Kemudian, kalau hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, pada masa inilah kamu berada dalam masa pubertas. Oke, selanjutnya ada saluran sperma. Nah, saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Oke, yang pertama epididymis. Di epididymis, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran selanjutnya. Yang kedua yaitu vas deferens. Nah, saluran ini yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, kemudian yang terakhir ada uretra yang merupakan saluran akhir sperma dan urin yang terdapat di dalam penis. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelenjar reproduksi laki-laki. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi mani. Nah, kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Oke, yang pertama, vesikula seminalis, yaitu menghasilkan cairan yang bersifat basa yang mengandung fruktosa atau gula monokasirida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, yang kedua adalah kelenjar prostat, yang menghasilkan cairan putih keputihan, sedikit asam, dan mengandung beberapa zat asam sitrat, enzim pesinagen, glisosif, amilase, dan seminal plasmin. Nah, seminal plasmin ini berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi pria. Nah, yang ketiga ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa, yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Nah, selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi wanita. Jadi bukan hanya laki-laki tapi wanita juga memiliki alat reproduksi.
Alat reproduksi pada wanita terdiri dari dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, kita akan membahas alat reproduksi luar pada wanita. Jadi, alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu ada vulva dan labium, di mana vulva ini merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Nah, kedua bibir ini disebut dengan lambium. Nah, ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Nah, itulah penjelasan alat reproduksi luar. Selanjutnya, kita akan membahas ke alat reproduksi dalam pada wanita. Nah, jadi alat reproduksi dalam pada wanita ini antara lain yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Nah, yang pertama ada ovarium, di mana ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah, di mana pada ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Nah, selain itu, folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, jadi setiap bulan, sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya sel telur ini akan ditangkap oleh fibra dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba Fallopi. Selanjutnya, yang kedua adalah saluran reproduksi. Nah, jadi saluran reproduksi perempuan ini terdiri atas saluran telur atau tuba Fallopi, kemudian uterus dan vagina. Nah, sekarang kita masuk dulu ke saluran telur, yaitu tuba Fallopi. Nah, jadi tuba Fallopi ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang memanjang ke arah samping dari uterus. Nah, panjang tuba Fallopi ini sekitaran 10 cm. Jadi apa fungsinya? Nah, tuba Fallopi berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, dari saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah fertilisasi, saluran telur ini akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi tadi menuju uterus atau rahim. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan rahim atau uterus, di mana rahim atau uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, yang memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Nah, apa fungsi dari rahim? Jadi, rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Nah, dinding rahim atau endometrium memiliki peran dalam pembentukan plasenta. Apa itu plasenta? Plasenta ini merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangannya. Nah, yang terakhir adalah vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, di mana vagina ini tersusun atas otot-otot elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah. Reproduksi pada wanita, kemudian saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Nah, jadi pada saat bayi akan lahir terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi ini yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir, yaitu vagina.
Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Semoga bermanfaat.